Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga selalu semangat, menginspirasi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya yaitu untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Malaikat akan mengopakkan sayapnya kepada orang yang sedang belajar. Luar biasa kan? Perkenalkan, kami Arif Munandar dan Muhammad Rizky Ibrahim akan menyampaikan sebuah bahasan unik mengenai salah satu kitab tafsir klasik, yaitu Tafsir Al-Biqai. Nah, kami juga langsung dipandu oleh ide dan editor naskah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Abdul Khalik Hasan, MA, MID. Setiap tafsir Al-Quran memiliki keistimewaan masing-masing dari setiap sisi yang digunakan untuk menyingkap setiap makna dalam kehidupan. Tafsir Al-Quran juga sifatnya dinamis sesuai periodik dan berkembang di suatu umat tertentu. Para ulama tidak serta-merta menuangkan sumbangsi pemikirannya tanpa berlandaskan metode atau pendekatan tertentu pula. Setiap tafsir tak luput dengan dasar kaidah atau ilmu-ilmu yang mempelajari dalam pemaknaan Al-Quran itu sendiri. Al-Zahabi mengatakan, di antara sekian banyak disiplin ilmu bahasa Arab yang diperlukan oleh seorang mufasir, ialah ilmu balaghah sebagai tuntutan khusus untuk memperhatikan sisi keijazan Al-Quran. Salah satu kitab tafsir klasik yang ditonjolkan ilmu balaghah ialah Tafsir Al-Biqai. Ditulis oleh seorang ulama dari abad ke-9 yang berkonsentrasi untuk mengungkap hubungan-hubungan bagian dalam Al-Quran yang disebut munasabat. Adapun tafsir yang dimaksud mempunyai nama kitab Nazam Al-Durar fi Tanasub Al-Ayah wa Al-Suwar. Berikut peta konsep dari video kali ini. Yang pertama, biografi Al-Biqai. Kedua, fisik dan gambaran umum kitab. 3, metode penafsiran. 4, cara penafsiran. Dan kelima, pendapat ulama. 1. Biografi Al-Biqai. Nama asli mufasir ini ialah Abu Al-Hasan Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Hasan Ar-Rubath Al-Biqai Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di desa Khirbat, Ruhah, di sebuah daerah bernama Biqa, Syria pada tahun 809 Hijriah dan wafat pada usia 76 tahun di Damaskus. Nama Al-Biqai diambil dari daerah kelahirannya yang terletak di Lebanon yang dulu termasuk negara Suriah sebelum adanya pembagian Syam menjadi beberapa negara. Mufasir ini lahir dalam lingkungan yang sederhana dan dianggap fakir, bahkan jauh dianggap tak memiliki kekayaan dunia. Kendati demikian, suasana inilah yang membuat Al-Biqai belajar ilmu dasar seperti membaca dan menulis. Sejak kecil, ternyata Al-Biqai sudah memperlihatkan kecerdasan dalam kesehariannya. Terbukti dapat selesai setoran hafalan Al-Quran kepada pamannya sejak usia 10 tahun. Pada saat berusia 12 tahun, lebih tepatnya pada 821 Hijriah, keluarganya diserang oleh sekelompok suku Bani Mazaim yang mengakibatkan ayah dan pamannya terbunuh. Sedangkan Al-Biqai hampir saja meninggal karena luka pedang yang mengenainya. Imam Al-Biqai kemudian diasuh oleh kakak dari ibunya yang bernama Ali ibnu Muhammad Al-Salmi, hingga kemudian dibawa ke Damaskus untuk tinggal bersamanya. Di Damaskus, beliau ternyata mempelajari beragam keilmuan kepada para ulama Syam dalam ilmu qiraah, tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Salah satu ulama besar yang menjadi gurunya ialah Imam Syamsuddin Ibnu Al-Jazari. Kemudian beliau meninggalkan Damaskus, pergi ke Al-Quds, bertemu dengan para ulama dan belajar kepada mereka. Pada usia 18 tahun, Al-Biqai belajar dan menghafal 2 manzumah kepada Ibnu Al-Haim tentang aljabar dan penghitungan. Beliau juga mengarang sebuah syair yang mengandung suatu keilmuan dalam bidang yang sama dengan diberi nama Al-Bahah. Beliau kembali ke Damaskus setelah mendengar kabar tentang kematian ibunya pada tahun 828 Hijriah. Beliau menghafal setengah dari kitab Al-Bahjah karya Ibnu Al-Wardi dan mengarang kitab Kifayat Al-Qari wa Ghaniyat Al-Muqri dalam riwayat Abu Amru. Beliau juga menghadiri pelajaran Syekh Taqiyuddin Ibnu Qadli dan bermulazamah kepada Syekh Tajuddin Ibnu Bahar sampai syekhnya meninggal pada tahun 831 Hijriah. Pada tahun 832 Hijriah, Al-Biqai memutuskan untuk meninggalkan Damaskus dan menetap ke Al-Quds selama 2 tahun.
Di Al-Quds, beliau menghafal kitab Al-Tuhfah karya Ibnu Hajar dan belajar kitab Kafiyah karya Ibnu Al-Hajib dalam ilmu sharaf. Tak lama kemudian, beliau tinggal di Kairo dalam beberapa waktu untuk belajar kepada para ulama besar, dan ternyata berguru kepada Ibnu Hajar Asqalani yang selanjutnya Al-Biqai bermulazamah. Ibnu Hajar sangat mengagumi perannya hingga memberinya gelar Al-Alamah dan memuji karya-karya yang pernah ditulis Al-Biqai. Ketika penulisan kitab Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ahya wal Suwar, Al-Biqai tidak tinggal di Kairo selamanya lantaran ada beberapa orang yang hasad. Kedengkian mereka dilakukan dengan membujuk para hakim dan menyebarkan fitnah antara beliau dan para sultan. Bahkan beliau nyaris dijatuhi hukuman mati karena banyak uraian yang belum populer di kalangan masyarakat, sehingga membuat beliau terpaksa kembali ke Damaskus sampai beliau wafat pada malam Sabtu 18 Rajab 885 Hijriah. 2. Fisik dan gambaran umum kitab. Kitab Tafsir Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ahya wal Suwar atau Tafsir Al-Biqai terdiri dari 22 jilid lengkap dengan 30 juz dalam Al-Quran. Adapun detail dari kitab sebagai berikut. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Dar Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah, India atas biaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam. Kemudian diterbitkan lagi oleh penerbit Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Kairo, Mesir di bawah pengawasan Direktur Lembaga Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah Syafruddin Ahmad. Tafsir ini disusun dari tahun 865 Hijriah sampai 876 Hijriah. Penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh keinginan Al-Biqai sendiri sebagaimana disebutkan dalam mukadimah kitabnya. Selain karena keinginan sendiri, juga tertarik dengan pernyataan Al-Zarkashi dan Al-Fakhru Ar-Razi yang membicarakan tentang pentingnya memperhatikan munasabah ayat dan surat dalam menafsirkan Al-Quran. Karena dalam munasabat itu terdapat rahasia-rahasia penting. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan satu kesatuan dari awal sampai akhir, karena terdapat munasabat antara satu ayat dengan ayat-ayat lainnya. Dalam tafsir Al-Biqai menyebutkan bahwa beliau merujuk dari berbagai ulama tafsir sebelumnya adalah sebagai berikut. Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah dan makna Al-Fatihah itu ada dalam Basmalah. Ini berarti semua ayat Al-Quran itu merupakan perincian dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah adalah perincian dari Basmalah. Pada halaman 8, Al-Biqai mengatakan bahwa dalam ayat-ayat berulang pasti terdapat rahasia dan mempunyai makna-makna tersendiri. Pada halaman 9, di akhir mukadimah, Al-Biqai menyebutkan bahwa surat An-Nas dan surat Al-Fatihah mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan dengan awal dan dengan akhir Al-Quran. Hal ini membuktikan dalam kitab ini Al-Biqai ingin menyampaikan kepada pembaca pentingnya interpretasi ayat Al-Quran terkait munasabah dari segala lini. Kitab tafsir ini memiliki sistematika sebagai berikut. 1. Al-Biqai mengawali tafsirnya dengan menuliskan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim sebelum beliau menuliskan nama surat. Setelah itu barulah beliau menuliskan nama surat dengan menyebutkan Makkiyah atau Madaniyah, lalu menyebutkan jumlah ayat yang ada dalam setiap surat yang ditafsirkannya. Namun biasanya penamaan memang berasal resmi dari Rasulullah dan sebagian ijtihad para sahabat atau para ulama. 2. Jika ada surat yang memiliki nama lain, maka beliau juga menyebutkan nama-nama surat tersebut. Namun tidak serta-merta beberapa surat memang tak memiliki nama lain. 3. Langkah selanjutnya, beliau menjelaskan maksud surat tersebut secara ijmali atau global dalam satu alimiah. 4. Berikutnya, beliau menafsirkan basmalah yang ada di awal setiap surat, dan ini merupakan karakteristik tafsir Al-Biqai yang tidak dilakukan oleh mufassir lainnya. Misalnya penafsiran lafal basmalah dalam surat Al-Imran. Bismillah yang Maha Esa, satu-satunya pemilik kesempurnaan. Ar-Rahman yang rahmatnya meliputi semua makhluk dan menerangi jalan keselamatan bagi para mu'alaf. Ar-Rahim yang memilih ahli tauhid sebagai orang berhak mendapat kasih sayangnya. Berbeda arti bismillah yang biasa kita temukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah menafsirkan basmalah,
Lalu dilanjutkan dengan menyebutkan munasabah antara surat yang akan ditafsirkan dengan surat sebelumnya dengan mempergunakan salah satu dari 4 lafal ini, walama, wamin, hadza, wamin, untuk mengkaitkan antara satu kata dengan kata atau antara satu ayat dengan ayat atau antara satu surat dengan surat yang disebut dengan munasabah. Namun demikian, ada kalanya beliau tidak menggunakan salah satu dari kata tersebut, tetapi langsung menyebutkan hubungan surat dengan surat seperti halnya dia menghubungkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Nas di akhir tafsirnya. Metode penafsiran kitab. Kitab tafsir Al-Biqai yakni disusun dengan metode tahlili, yaitu suatu metode yang menjelaskan makna-makna yang mengumpulkan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan ditulis dengan rasm Utsmani. Namun demikian, Al-Biqai beliau tidak mengabaikan riwayat untuk menafsirkan ayat seperti terlihat dalam penafsirannya. Beliau juga menggunakan ayat dan hadis untuk menafsirkan ayat dalam tafsirannya sesuai dengan keilmuannya sebagai seorang muhadits. Sebagai contoh, dapat dilihat ketika Abu Ja'far Ibnu Al-Zubair menjelaskan munasabah antara surat Al-Furqan dengan surat Asy-Syu'ara. Imam Abu Ja'far Ibnu Al-Zubair berkata, ketika aku mengerti surat Al-Furqan mengenai pelaku dosa besar dan orang yang menentang Allah, dan ketika aku telah selesai membaca mengenai ancaman, ternyata itu adalah tanda keingkarannya terhadap Rasulullah dan kebodohannya karena menghilangkan imannya. Kemudian aku membuka surat lain yang membela Rasulullah dan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak maka Dia akan menurunkan kepada mereka ayat yang menjatuhkan mereka dan menghinakan kesombongan mereka. Maka Allah berfirman, semoga la 'alaika bakhi'un nafsaka, 2 ayat. Munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya bisa berfungsi sebagai penjelas makna ayat sebelumnya maupun sebagai prinsip bagi ayat yang masih global sebelumnya. Salah satu contoh dapat dilihat ketika Al-Biqai menjelaskan hubungan antara surat Al-Anfal dengan surat Al-A'raf. Hubungannya dengan surat Al-A'raf yaitu pada surat Al-A'raf diuraikan sekelumit kisah nabi-nabi dengan umatnya. Kemudian pada surat Al-Anfal diuraikan juga sekelumit kisah Nabi Muhammad SAW dengan umat beliau. Contoh selanjutnya ialah ketika Al-Biqai menghubungkan antara surat Al-Qadr dengan surat Al-Bayyinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada malam mulia yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala yaitu Lailatul Qadar dan bahwa ia berlangsung sampai terbitnya fajar. Pada malam itulah Al-Qur'an turun. Selanjutnya terlihat dalam kenyataan bahwa ada sementara orang yang enggan menerima petunjuk Al-Qur'an. Karena awal surat Al-Bayyinah ayat 1 menjelaskan siapakah mereka dan apa motivasi mereka. 4. Corak penafsiran kitab. Al-Biqai dalam menulis kitab Nadhm Al-Durar fi Tanasub al-Aya wal Suwar dicondong kepada pendekatan Al-Ra'i. Beliau menafsirkan ayat dengan mempergunakan teori munasabah. Ini terlihat dari judul yaitu fi Tanasub al-Aya wal Suwar atau menafsirkan dengan mempergunakan teori munasabah. Kitab tafsir Al-Biqai menggunakan corak lughawi atau bahasa. Corak tersebut mendominasi penafsirannya. Karena dalam memahami munasabah dipastikan terdapat susunan yang dianggap sama antar ayat atau kalimat lain. Kemudian kata demi kata dalam Al-Quran dijelaskan dengan begitu rinci serta ditambah dengan penjelasan ayat-ayat yang berkaitan. Salah satunya ialah dari munasabah Al-Qadr dan Al-Bayyinah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun kaidah yang digunakan oleh Al-Biqai untuk mengungkap munasabah Al-Quran berasal dari gurunya, yaitu Muhammad bin Muhammad al-Masyaddali yang berkata, untuk mengetahui sisi munasabah antara ayat di dalam Al-Quran adalah dengan melihat maksud yang dituju oleh suatu surat. Kemudian memperhatikan hal-hal yang mengantar untuk sampai ke tujuan tersebut, kemudian memperhatikan tingkatan pengantar itu berdasarkan dekat dan jauhnya dari maksud yang dituju. Kemudian memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam pengantar untuk menarik perhatian pendengar kepada hukum-hukum yang terkandung. Inilah kaidah dalam mengungkap hubungan di semua bagian Al-Quran. Jika kamu mempraktikannya, dengan izin Allah akan tampak bagimu sisi munasabah secara detail antara ayat dan ayat, juga antara surat dan surat. 5. Pendapat ulama terhadap Al-Biqai. Ibnu Hajar selaku guru dari Al-Biqai mengakui kealiman muridnya, bahkan menyebutnya dengan gelar Al-Alamah dan memuji karya-karya yang pernah ditulis. 2. Mufassir yang masih eksis hingga sekarang, Quraisy Shihab pernah melakukan penelitian terhadap kitab untuk penulisan disertasinya, mengungkapkan keistimewaan tafsir Al-Biqai, yaitu walaupun uraiannya ditonjolkan pada keserasian antara ayat dan surat, namun uraian tentang tafsir ayat-ayat itu tidak terabaikan, serta memberi penjelasan tentang hubungan kata demi kata dalam satu ayat. 3. Imam Asy-Syaukani yang menilai kemampuan dan keilmuan Al-Biqai, yaitu sebagai pakar dalam berbagai disiplin ilmu agama, bukan hanya tafsir.
Umar Kalahat, seorang ahli tafsir yang memandang Al-Biqai sebagai ulama yang ahli di bidang tafsir, sejarah, dan sastra, serta Ibnu Al-Imad, seorang ahli tafsir yang mengatakan bahwa Al-Biqai adalah ilmuwan yang senang berdiskusi, gemar mengkritik, dan penulis yang produktif. Nah, itulah beberapa bahasan mengenai salah satu kitab tafsir klasik Al-Biqai. Dengan kecerdasannya sejak kecil, mempunyai beragam guru ahli, dan spesialisasinya dalam segala bidang, menjadikan Al-Biqai ulama yang luar biasa yang dikutip oleh banyak tokoh-tokoh hingga kini. Salam menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.